Dimana mau wasit ya makin habis sih menurut gue ya. Menurut gue malah keputusan wasit ya tepat aja. Iya, kita kecewa. Kita benar-benar kecewa. Saya kan tahu latihan ini Nicole kayak seperti apa. Dia tuh cedera siku. Masalahnya belum juga mulai. Belum juga mulai. Jadi ini bukan cuman ini nggak amatir dan selebriti. Harusnya diberikan kesempatan lebih. Pertarungan tinju El Rumi melawan Jeffrey Nicole untuk kedua kalinya berakhir super cepat. Hanya dalam 38 detik, El Rumi berhasil mengalahkan Jeffrey Nicole melalui kemenangan technical knockout dan mengamankan skor 2-0. Keputusan wasit menghentikan pertandingan diambil setelah Jeffrey mengalami cedera bahu demi menghindari resiko yang lebih serius. Memang, pertandingan El Rumi dan Jeffrey Nicole berlangsung antusias. El dan Jeffrey Nicole segera melancarkan pukulan untuk menguasai ritme laga. Kedua petinju sempat saling bertahan dengan baik selama 20 detik pertama. Namun, pada detik 28, Jeffrey terlihat memperbaiki posisi helm pelindungnya dan sesaat menepuk-nepuk bahu kanannya. Momen ini pun segera dimanfaatkan El untuk melancarkan serangan. Menariknya nih guys, serangan jarak dekat itu berhasil membuat Jeffrey tak berkutik hingga membuat wasit segera menghentikan pertandingan. Menurutku kalau nggak di stop akan jatuh ya. Justru malah bagus maksudnya pemberhentikan. Kalau kalian mungkin nonton langsung, dia memang di slok kok, udah nggak bisa di slok kan nggak artinya nggak bisa ngangkat tangan gitu. Kalau dijamin sama wasit ya makin habis sih menurutku ya. Menurutku malah keputusan wasit ya tepat aja. Tadi nggak langsung panggil medis, mungkin ada di atas pemeriksaan medis juga langsung stop gitu aja tadi. Kamu sendiri mengetahui nggak sih tadi soal kejadian tadi? Kaget nggak maksudnya? Ya, ketika langsung di stop. mungkin aku kagetnya karena di stopin juga ya, karena ya aku ngeliat dia juga udah di slok juga sih, makanya aku tiba-tiba langsung pas aku ngeliat dia megang tangan langsung ku hajar kanan kiri dan taunya TKO, ya itu keputusan wasit. Toh wasitnya juga dari WBA kan, wasit internasional, jadi dia nggak bisa nggak bisa ya, saya percaya sama wasitnya aja gitu. Kalau kalian lihat gue juga dibuat bro, dia diberhentiin gitu. Mungkin gue emang yang gue nggak ngerti tinju atau gimana, mereka yang lebih ngerti dah. Lah ini petinju WBC Asia, ya juara WBC Asia profesional, ya. Beliau ngerti. misalnya kalau kecewa juga nggak sih, sekaligus menerima nggak sih kekalahan ini, sekaligus kecewa gimana? Apa mau tanding lagi nanti? Lu yang ribet. Ribet banget. Tapi ini trauma juga nggak sih dengan kejadian seperti ini? Trauma sih enggak, gue kayak kecewa ya kayak. Kecewa. Kita kecewa. Kita benar-benar kecewa. Saya kan tahu latihan Nicole kayak seperti apa. Dia tuh cedera siku. Masalahnya belum juga mulai. Meski begitu, kubu Jeffrey merasa lega, sekalipun belum berjalan sesuai kesepakatan awal. Mereka menilai prosedur pertandingan tidak dijalankan sepenuhnya, termasuk kesempatan untuk mendapatkan hitungan dan pemeriksaan medis sebelum keputusan akhir diambil. Hal ini memunculkan perdebatan di luar ring tentang keadilan keputusan tersebut. Di sisi lain, Aisar Khalid yang merapat di sisi Jeffrey Nicole tampak ingin membalaskan kekalahan pemeran Dir Nathan itu. Terkait pertandingan hari ini, Makanya gue agak kecewa dan bingung sih sebenarnya karena
kali dikasih tahu baru 7 pukulan, itu pun baru 7 pukulan. Kronologisnya gue mukul angin di slok, tangan gue nggak bisa naik. Kronologisnya gue mukul angin di slok, tangan gue nggak bisa naik. Terus baru kena 7 pukulan udah di stopin gitu. Kalau kata coach Max, coach gue harusnya ada approach. Ya, harusnya gini, harusnya dihitung tuh 10 hitungan. Ya, 10 pukulan maksudnya. Ya. Ini baru 7 pukulan sudah di stop. Dan pada saat ini kalau kasih tahu bahwa ini ada cedera bah, harusnya dia memanggil medis. Dan ini adalah rules-nya. El Rumi meminta menggunakan headguard. Nicole menyetujui itu. Ya. Artinya ini rules-nya adalah amatir. Ya benar coach ya. Harusnya rules-nya amatir. Dan ini adalah sensitive fight. Pada saat terjadi itu, ya seharusnya diberi waktu 5 menit untuk melakukan medical, check up, dilakukan check up. Kemudian yang berhak memberhentikan pertarungan itu adalah dokter. Begitu dokter bilang ini cedera dan tidak bisa melakukan pertandingan, baru itu wasitnya boleh menghentikan pertandingan, stop pertandingan, menyatakan kalah TKO. Tapi pada saat ini dokter tidak dipanggil, hitung pukulan baru 7, ya, dan ini rulesnya amatir. Tiba-tiba dia sudah menghentikan pertarungan, tidak melakukan hitungan pula, ya, tidak melakukan hitungan pula. Pukulan baru 7, tidak melakukan hitungan, tidak memanggil dokter, ya. Kemudian di stop aja pertandingan seperti itu. Padahal ini pertandingan amatir, bukan profesional. Yang meminta amatir dia. Jadi harusnya ya, wasitnya harusnya memberikan hitungan. Harusnya juga dia harus selain memberi hitungan, dia juga seharusnya memanggil dokter. Itulah yang harus, prosedur yang harus dijalankan. Saya, Nicole, Coach Hendrik mempertanyakan hal ini, ya, kepada Asosiasi Tinju. Semua datang dari jam 6 sore, nunggu sampai jam 12 malam, mau menonton mereka berdua fight. Ya. Jadi ini bukan cuman, ini nggak amatir dan selebriti, harusnya diberikan kesempatan lebih. Penonton semua teriak mau terus lanjutkan. Nicole pun pada saat cedera. Terus saya berusaha, belum sampai 5 menit, saya udah berhasil membalikan keadaan. Ya. Pada saat saya tarik, Nicole bilang nyangkut coach. Akhirnya saya tarik, ya. Nicole yang berasa kan, langsung balik, udah siap lagi, gitu. Tiba-tiba dibilang udah selesai. Nicole bingung. Kemenangan ini menjadi 2 kali El mengalahkan Jeffrey di atas ring setelah sebelumnya menang melalui poin pada November 2023. Setelah 2 kemenangan beruntun atas Jeffrey Nicole, publik kini menunggu siapa petarung berikutnya yang berani menantangnya. Nah, kalau menurut kamu, keputusan wasit ini sudah cukup tepat atau seharusnya laga masih bisa dilanjutkan? Nah, kira-kira siapa nih lawan yang cocok buat El di pertandingan selanjutnya?